Perhatikanlah, jangan ada orang yang jahat membalas yang jahat, tetapi senantiasalah berbuat baik. Yang belum subscribe, pastikan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Kali ini kita akan buat Englisher cake. Kita akan buat Englisher cake. Englisher cake ini beda dengan English cake ya. Jadi Englisher cake itu ada perpaduan antara bolu dengan adonan cookies. Jadi sekarang ini bahan yang akan aku tunjukkan ini untuk membuat bolunya dulu. Jadi untuk membuat bolunya kita bisa gunakan adonan atau bolu lapis Surabaya atau lapis pekuk ya, bisa ya. Jadi sekarang ini bahan A-nya ada 70 gram, aku gunakan butter Wisman, dan ini 120 gram margarin. Bebas, kalau kalian mau gunakan semua margarin atau Blue Band ya, biasanya kita pakai, itu bisa. Yang pasti lemaknya pasti beda dan aromanya itu pasti beda. Dan ini yang Wisman juga bisa dijadikan full Wisman, tapi pastinya itu udah lebih premium ya rasanya. Jadi ini adalah bahan A-nya. 120 gram margarin dan 70 gram butter Wisman. Untuk bahan B-nya sendiri itu kita perlukan ada 3. Jadi 3 itu salah satunya, bukan salah satu ya. 3 itu adalah telur. Telurnya di sini aku gunakan 8 butir kuning telur ditambah 1 butir telur utuh. Dan ini gulanya 180 gram. Kemudian ada esen vanili. Esennya ini bisa digunakan yang cair ataupun yang bubuk ya. Kalau yang bubuk itu yang seperti ini. Yang bubuk ya, merek apa aja boleh. Tapi yang ini aku gunakan yang cairnya. Ini adalah bahan B-nya. Ini adalah bahan C. Bahan C-nya itu 60 gram tepung terigu. Aku gunakan pro rendah. Bahkan di bawah dari rendah ya. Karena aku gunakan ini tepung mantou dan bakpao. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, bisa gunakan kunci biru ataupun yang serbaguna. Kemudian ini ada bubuk susu atau susu bubuk. Di sini ada 15 gram. Kemudian ada tepung tapioka. Aku gunakan tepung tapiokanya ini 15 gram. Inilah bahan C-nya. Jadi dry food itu bisa gunakan cherry, bisa gunakan kismis ataupun cranberry atau prunes ya. Di sini aku gunakan cherry hijau, cherry merah dan juga kismis. Ini aku potong-potong dan dicincang. Kemudian nanti akan dicampurkan ke adonan bolunya. Mixer margarinnya dulu. Jadi margarinnya kita akan mixer sampai berwarna putih pucat. Adonan margarinnya atau butternya itu sampai warnanya putih dan ringan seperti ini. Ini udah bisa dan kita akan sisihkan. Sekarang kita siapkan untuk bahan B-nya karena kita akan mixer telur dan gula juga vanili. Ini dengan speed yang tinggi ya. Jadi masukkan gulanya secara bertahap saja. Ini udah mulai kental ya, kentalnya seperti ini, pelan dia turunnya, berarti adonannya udah cukup kental.
seperti ini ya, kan lama turunnya ya. Campurkan adonan dari butter tadi ke adonan telurnya. Masukkan pelan-pelan sambil kita mixer, tapi dengan kecepatan yang rendah aja. Masukkannya bertahap aja, jadi jangan sekalian ya. Dibagi 3 atau dibagi 4. Kalau nggak mau gunakan mixer, bisa aduk aja dengan manual seperti yang aku sharekan di video lapis legit prune ya. Kalau nggak gunakan mixer, bisa aduk seperti ini, tapi masukkan adonan butternya itu juga bertahap aja ya. Oke, kalau ini sudah, kita masukkan tepungnya. Sama tepungnya dicampur aja dulu. Masukkannya bertahap aja. Ini diaduknya pelan-pelan aja ya, jangan kuat-kuat. Jadi aduk balik seperti ini sampai tepungnya bercampur dengan adonannya. Oke, lakukan sampai tepungnya itu selesai habis. Oke, kalau sudah oke, ini yang dry fruitnya tadi, dry fruit ya, buah-buah kering itu dimasukkan aja. Loyangnya 21 cm ya, ukur bagian dalamnya aja, ini 21 cm atau 20 cm bisa ya. Ini udah aku alasi dengan baking paper. Kalau gunakan kertas baking yang biasa, ini bisa dialasin, dioles dengan margarin dulu, baru dikasih kertasnya. Tapi di sini aku gunakan yang 7, jadi ini aku langsung aja seperti ini. Langsung kita akan tuangkan ke dalam loyangnya dan kita akan panggang. Sekarang kita akan oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 45 sampai 60 menit, tergantung dengan oven kita masing-masing. Sudah selesai dan sudah didinginkan. Sekarang poles dengan menggunakan selai. Kebetulan aku ada selai nanas
Aku gunakan selai nanas. Mau coklat boleh. Sekarang kita buat lapisan cookiesnya, karena English cake itu memang bawahnya itu bolu, atasnya itu seperti cookies ya. Jadi bahan-bahannya di sini udah aku siapin. Ini ada margarin. Aku gunakan Blue Band ya. Jadi ini sebanyak 200 gram. Kemudian ini ada gula bubuk. Gula bubuk ini dari gula pasir biasa, aku blender sendiri aja. Jadi ini ada 50 gram. Kemudian ada kurang lebih 5 gram susu. Ini susu bubuk ya, atau ekuivalen dengan kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Kemudian ini ada 1 butir kuning telur dan juga ada tepung terigu. Di sini tepung terigunya aku gunakan yang pro sedang. Jadi di sini tepung terigunya ada 300 gram. Untuk kita akan mixer margarinnya 200 gram dan gula bubuknya 50 gram. Ini diaduk aja dulu supaya nanti gulanya nggak berterbangan ya. Kocoknya sebentar aja, jangan lama. Kalau kelamaan nanti dia akan melebar ya. Sekarang kita akan masukkan tepung terigu dan juga bubuk susunya. Jangan lupa diayak selalu ya, harus. Seperti ini. Oke, kita istirahatkan dulu ya. Jangan lupa ditutup. Setelah didiamkan, digilas, alas dengan plastik supaya tidak lengket di rolling pinnya. Sebisa mungkin ini tipis adonannya supaya jangan terlalu tebal nantinya. Kemudian dipotong sesuai dengan ukuran bolunya. Ini aku letakkan di plastik seperti ini. Jadi yang silikon mat tadi dibalikkan aja. Jadinya di adonannya ini udah di atas plastik ini. Sekarang kita mau balikkan dan kita mau pindahkan ke bolu. Kemudian letakkan adonannya, adonan cookiesnya itu di atas cake atau bolu yang sudah siap tadi, yang sudah dioles dengan selai. Ini ada yang pecah sedikit, tapi nggak apa-apa, bisa dicubit-cubit dan dirapatkan lagi. Untuk pinggirannya ini bisa ditrim, jadi bisa disesuaikan nanti ukurannya
ya buatlah serapi yang kita bisa ya, karena di sini aku juga nggak terlalu bisa rapi, jadi aku ya sampai seperti ini aja. Sekarang supaya rapi ini bisa di partisi seperti ini, bisa diambil diagonal, bisa juga diambil horizontal vertikal. Jadi ini aku ambil yang diagonal. Kebesarannya ini juga lebarnya ini sesuai dengan yang kita mau aja. Jadi seperti ini dibatas-batasin supaya kita bisa menyusun kacang mentenya di atasnya ya. Ini yang udah di trim ya. Ini udah dibuang pinggir-pinggirnya. Sisa adonannya bisa digunakan untuk memberikan hiasan di atas bolunya nanti. Jadi seperti ini, gunakan cetakan fondant juga bisa ya. Susun di atas petak-petak yang tadi sudah kita batasin. Atau mau disusun dengan almond slice juga bisa. Seperti ini. Oke, lanjutkan sampai selesai. Mau motif apa bebas saja sesuai dengan selera. Oke, aku akan lanjutkan sampai selesai terpenuhi semua kotak-kotak yang sudah dibuat tadi. Oke, sekarang kita akan poles dengan bahan polesan. Ini 1 butir kuning telur. Aku tambahkan sedikit 1 tetes air biasa ya. Susun kacang mentenya di atas, tapi kacang mentenya ini supaya tidak terlalu tebal, bisa dibagi 2 saja. Setelah selesai, poles lagi dengan bahan polesan di atas kacang mentenya. Ini dilanjutkan oven dengan api atas dengan suhu 160 derajat Celcius selama 25 menit. Setelah 25 menit seperti ini. Jadi ini kacangnya sedikit lebih coklat. Walaupun aslinya sebenarnya nggak gitu coklat ya. Di kamera aja kelihatan lebih gelap. Sekarang aku akan potong. Potongnya sesuai aja dengan garis yang sudah kita buat. Ini English cake yang sudah selesai dan udah aku potong kecil-kecil seperti ini, siap menemani kita untuk ngeteh. Ini kacang mentenya sebenarnya aslinya nggak secoklat itu ya, tapi di kamera jadi kelihatannya lebih coklat. Dan kalau kalian nggak suka yang lebih coklat juga seperti lebih gelap ya warnanya, ini kacang mentenya waktu digongseng atau waktu dipanggang itu hanya sekedar aja. Jadi jangan sampai warnanya naik kecoklatan. Kalau kecoklatan nanti ya penampakannya hampir sama seperti ini. Sedikit lebih gelap. Oke, ini saatnya kita mau testing untuk temen ngeteh. Ini sebenarnya tadi ada sedikit kesalahan karena ini aku tinggal. Harusnya maksimalnya itu 60 menit udah selesai ya. Karena tadi aku tinggal cuci piring, jadi ini kelamaan. Jadi bagian bawahnya itu sedikit ya lebih gelap. Tapi nggak hangus sih, cuman dia warnanya lebih gelap aja. Ini teksturnya lembut. Kelihatan ya seperti ini.
walaupun ekonomis tapi dia tetap lembut. Terlalu ekonomis sih nggak juga, karena aku di sini gunakan butter. Buat kalian yang nggak doyan manis, mungkin ini gulanya bisa dikurangi lagi, sekitar 160 aja. Kenapa? Karena di lapisan ini kan ada selai juga ya, jadi udah manis. Supaya makannya nggak enek, ini gulanya dikurangi aja, 160. Untuk bagian atasnya ini memang adonannya cookies ya, jadi lembut di bolunya. Di bagian atas ini ada crunchy-crunchy-nya, enak sih. Penetralnya jangan lupa ngeteh. Ini green tea ya, jadi enak banget sore-sore makannya ini, terus ngeteh sama keluarga. Kalau video ini boleh bermanfaat, jangan lupa di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama di sini. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. See you. Bye-bye.